Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di Lukas pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-9. Dan kepada beberapa orang yang telah menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Hari ini itu banyak kejadian atau fenomena. Orang merasa benar menurut cara pandangnya sendiri. Orang merasa hebat dari orang lain, orang merasa paling berkenan, orang merasa paling suci, orang merasa paling hebat, paling tahu firman, khotbahnya yang paling diurapi, hidupnya paling disenengin Tuhan. Dia yang paling nafsirannya yang paling hebat, pewahyunya yang paling oke, semuanya merasa dirinya paling oke. Kalau sudah seperti itu, pasti ujungnya dia akan tinggi hati. Orang-orang kayak begini biasanya suka berantem. Biasanya orang kayak begini suka berdebat. Karena merasa paling benar, dia memandang rendah yang lain. Mulutnya gampang sekali menghakimi. Kalau sudah seperti ini, artinya sudah sombong. Dan orang sudah sombong, sebenarnya dia sudah jatuh di dalam dosa. Seringkali kita ini kalau sombong, tidak sadar bahwa diri kita sudah sombong. Tahu-tahu sudah jatuh. Saya pernah berbicara, saya pernah khotbahkan. Kesombongan yang terucap akan menjadi kejatuhan yang paling cepat. Kita nggak sadar, tiba-tiba kita akan jatuh. Kalau orang suka ngerendahin orang lain, suka ngelihat kejelekan orang lain, suka ngelihat kelemahan orang lain, suka melihat kekurangan orang lain, biasanya tidak suka melihat kekurangan sendiri. Dan dia merasa hebat. Apalagi kalau ini orang kaya, punya segala sesuatu, dia bisa berlaku sembarangan, bersikap sembrono, berkata-kata seenak perutnya sendiri karena merasa dengan kekayaannya dia merasa berhasil, merasa sukses, merasa paling berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kekayaan nggak bisa jadi tolok ukur orang itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Orang setan pun juga bisa memberikan kekayaan. Gunung Kawi pun bisa memberikan kekayaan. Tolok ukur kita berkenan di hadapan Tuhan itu yang tahu adalah Tuhan. Kita sendiri ngerti firman, berjalan dengan firman. Lama-lama kita akan menjadi orang yang rendah hati. Orang yang ngalami Tuhan, orang yang dewasa di dalam Tuhan, orang yang bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin hari memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, orang itu semakin hati-hati. Cara pikirnya, cara pandangnya, ucapannya, tindakannya, dia tidak mau sembarangan. Karena yang utama dalam hidupnya adalah bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana hidupnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang itu merasa benar menurut cara pandangnya, dia akan menjadi orang yang gampang sembrono, seenak perutnya sendiri, ngomong semaunya sendiri. Pokoknya dia paling kudus sejagat raya, paling benar sejagat raya, dan orang lain salah semuanya. Pendapat orang lain dia nggak mau terima. Kalau sudah seperti itu, artinya kita sudah menjadi orang yang tinggi hati. Biasanya orang yang tinggi hati itu karena nggak memiliki pengalaman dengan Tuhan. Jam terbangnya bergaul dengan Tuhan itu masih cetek. Orang yang baru ngalami Tuhan biasanya merasa tahu semuanya. Seperti pepatah, kalau padi itu semakin berisi, semakin dia nunduk karena ada bobotnya, ada isinya. Tapi kalau padi belum ada isinya, dia kelihatan teracung ke atas. Sombongnya bukan main. Orang-orang seperti ini menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ini ada 2 orang berdoa di bait Allah. Yang seorang adalah Farisi. Bapak Ibu mesti tahu Farisi adalah orang yang menganggap dirinya paling benar, paling suci, paling ngikutin hukum Taurat. Dan ini orang merasa paling pintar sendiri. Hari ini banyak loh orang yang ngaku Kristen tapi kelakuannya Farisi. Merasa paling benar, paling suci, paling ngerti firman, tapi kelakuannya nol besar. Hari ini, yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Pemungut cukai itu terkenal sebagai orang pendosa, orang berdosa. Perhatikan ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah," ini sombong nih, "aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti semua orang yang lain." Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Aku nggak seperti mereka.
banyak dari kita ini, kalau kita ini sudah merasa ya, sudah memiliki sikap hati yang aku nih bukan orang berdosa, aku nih nggak seperti mereka. Mereka kan pelacur, mereka adalah perampok, mereka adalah penjinah, mereka kan kumpul kebau, mereka kan menipu, mereka kan nih pakai uang jemaat sembarangan, dan aku nih tidak. Aku nih paling kudus, paling suci, paling berkenan. Lihat aku berdoa, luar biasa kan Tuhan. Selalu membandingkan orang lain dengan dirinya. Orang lain berdosa, dia nggak merasa berdosa. Karena kecenderungan dari manusia adalah melihat, suka memperhatikan kelemahan sesamanya. Apalagi kalau itu yang punya kelemahan adalah pendeta atau hamba Tuhan. Senang sekali diomongin. Makanya suka orang gampang menghakimi, menuduh nih. Orang-orang kayak begini, nih merasa dirinya paling hebat, paling suci. Padahal kita ini dulunya itu bukan siapa-siapa. Kita meski tahu dulu kita ini bukan siapa-siapa. Karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan saja, kita ini dipanggil menjadi orang percaya, dikuduskan, disucikan. Sampai hari ini. Nah kita ini kalau sudah merasa dikuduskan, disucikan, paling memiliki surga sendiri. Dan ketika melihat pasangan kita, orang lain, atau siapapun lah namanya, ketika bikin kesalahan, kita coba cari sampai kelemahan yang paling buruk, paling tersembunyi, terus kita umbar, kita omong-omongin. Dan karena kita merasa paling suci sendiri. Bapak Ibu, engkau sebenarnya sudah sombong. Dan pengalamanmu dengan Tuhan belum begitu dalam. Kalau seseorang memiliki pengalaman dengan Tuhan, perjalanan hidup dengan Tuhan, setiap hari mengalami permukaan, mengalami proses, mengalami namanya pikul salib sanggal diri, tambah hari karaktermu, kelakuanmu, tindakanmu, ucapanmu akan menjadi mirip seperti Tuhan. Karena kita akan menjadi sama dengan seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Tuhan. Karakter, sikap, dan perbuatanmu. Kalau kita menyembah diri kita sendiri, engkau akan menjadi orang yang tinggi hati, sombong, angkuh, merasa di atas angin terus, merasa paling suci, merasa paling hebat, merasa paling berkenan di hadapan Tuhan, dan orang lain salah semua. Sombongnya bukan main, keras hati, tinggi hati, congkak, angkuh. Orang-orang model kayak begini biasanya nggak bisa dinasihatin, nggak bisa ditegur, selalu bantah, selalu kasih argumen, nggak bisa terima pendapat orang lain, dan orang lain harus ngikutin pendapat dia. Lama-lama orang kayak begini sukanya berantem dan gegeran. Dipertemukan dengan orang siapapun selalu suka bikin ribut, selalu bikin gegeran. Ketemu dengan orang yang sudah tua pun nggak tahu diri. Biasanya orang-orang kayak begini nggak punya etika. Karena merasa dirinya di atas rata-rata. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Ini beda aku ini. Merasa kudus suci. Saya ketemu beberapa orang yang merasa dia paling ngerti firman. Ngerasa dia paling hebat. Ngerasa dia paling kaya. Apalagi nih. Makanya saya percaya loh. Apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Lebih susah orang kaya masuk kerajaan Allah daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Kenapa? Biasanya orang-orang yang kaya ini karena memiliki kekayaan, dia sombong angkuh, dia merasa hebat dari yang lain, apalagi kalau orang kaya itu suka memberi. Waduh, tidak memiliki kerendahan hati, hidupnya gak takut akan Tuhan, ngerti firman hanya sekedar ngerti tok, tapi gak menghidupin. Ini orang akan semakin angkuh, sombong, dan gak bisa terima nasihat dari manapun juga. Ini biasanya suka nyalain orang lain. Nah, orang kayak begini ini harus sadar diri, bertobat. Ini spiritnya orang Farisi ini ada nih di akhir zaman ini. Orang-orang yang suka melihat kelemahan orang lain dan tidak suka melihat kelemahannya diri sendiri. Tidak mau koreksi diri sendiri. Bapak Ibu, ciri kalau kita ini nggak suka dikoreksi adalah salah satunya yang paling menonjol adalah ketika kita ditegur, kita marah, nggak terima. Kita nggak bisa terima masukan dari orang lain karena kita merasa direndahkan. Dan orang lain itu juga harusnya nurut seperti yang kita mau. Harusnya standarnya orang lain itu di bawah saya. Ketika ada orang mulai ngajarin, nasihatin, menegur, dia nggak terima dan marah. Ini orang yang merasa
dirinya paling benar. Saya ketemu berkali-kali model orang kayak begini. Kalau saya ngonselingin orang model kayak begini selalu merasa dirinya benar, ya sudah, mau diapain lagi? Ketemuin saya setelah hatimu berubah, percuma. Kalau kita nih ketemu orang-orang model kayak begini nih ya, dinasihatin nggak bisa loh. Ngajak berantem sukanya, ngajak ribut, ngajak berdebat. Orang-orang yang sukanya ngajak berdebat, coba dicek, karena dirinya merasa benar. Pendapatnya paling benar. Dia nggak bisa terima masukan dari orang lain. Dia nggak bisa pendapat orang lain. Dan angkuh serta sombong. Kalau kita nggak mau belajar berubah dan bertobat, ujung hidup kita akan menjadi orang-orang yang tinggi hati. Ujungnya apa? Jatuh di dalam dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok. Yang lain merampok. Aku ini orang yang ngikutin hukum Taurat. Bukan orang lalim juga. Aku nggak nindas orang. Aku nggak seperti pemungut cukai itu. Aku nggak suka pakai uang persembahan di gereja kok. Aku nih hidupnya merasa paling oke lah pokoknya. Aku bukan penzina. Aku nggak kumpul kebo. Aku nggak melakukan dosa seperti itu. Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ketika dia berdoa ngelihat di sampingnya ada pemungut cukai ini. Direndahkan. Nah, siapa sih lu? Lihat dong aku. Lihat dong posisiku. Lihat dong apa yang ku kerjakan. Lihat kalau jadi gembala, lihat nih jemaatku. Lihat pengaruhku. Lihat orang-orang yang ngikutin aku dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu, kita itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, kejahatan yang kita lakukan di dalam hati kita ini, orang lain gak tahu, orang lain gak ngerti. Tapi Tuhan ngahu. Tetapi Tuhan tahu dan mengerti. Bapak Ibu meski sadar diri bahwa Tuhan memperhatikan dari detail semua yang ada di dalam hatimu, bahkan motivasi hatimu, tujuan hatimu, pikiranmu, semuanya Tuhan ngerti dan Tuhan tahu. Kalau ada kejahatan yang tersimpan di dalam batin kita ini, kita minta Tuhan koreksi, cabut sampai ke akar-akarnya. Nah, untuk sampai kita bisa mengkoreksi diri kita ini, kita harus memiliki sikap hati yang lembut, yang mau ditegur, yang mau berubah, yang mau terima masukan dari banyak. Seringkali orang kasih masukan ke saya harus belajar rendah hati ya. Seringkali istri saya juga kasih masukan ini dan itu, saya belajar mendengarkan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, saya terima itu sebagai pelajaran yang mahal buat saya. Kalau ada orang tegur, nasihatin saya akan terima dengan baik. Saya nggak akan ngelawan, saya nggak akan kasih argumen, saya nggak akan bela diri. Saya mau belajar memiliki sikap hati yang mau ditegur, dibentuk, dan diproses Tuhan. Saya izinkan siapapun untuk mengkoreksi hidup saya. Saya mau belajar memiliki hati yang mau diubah Tuhan. Saya nggak anti kritik, saya sangat demen orang mengkritik saya. Kalau kritiknya apalagi membangun, supaya semakin hari semakin lebih powerful, saya lebih senang. Tapi kalau ada orang-orang yang sengaja menjatuhkan, ngolok-ngolok, menghina, ya pasti, apalagi kalau komentarnya buruk, tak blokir pasti. Tapi kalau ada orang ya dengan tulus hati mengkoreksi, menasihatin, saya akan terima itu sebagai didikan yang membuat saya harus banyak belajar dan berubah. Bapak Ibu, kalau ada orang menasihatin kamu, memperhatikan kamu, menegur, harusnya bersyukur. Itu orang perhatian dengan kita. Jangan kita malah tolak. Jangan kita malah marah dan gak terima. Lalu kalau kita ini memiliki sikap hati kayak begitu, sebenarnya hati kita ini terlalu degil. Gak jauh beda dengan orang Farisi. Merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling hebat, paling benar sejagat raya. Dan orang lain salah semuanya. Makanya menghakimi terus. Semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah bengkak masuk angin di depan pelopak matamu tidak kelihatan. Makanya kita harus tahu diri, sadar diri, bertobat. Semakin hari semakin koreksi hati di dalam hidup kita ini. Coba kita akan lihat di Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-3. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biar aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?
Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kecenderungan daging kita lebih suka ngelihat kelemahan orang lain, ngelihat selumbar di mata orang lain, sampai kecil pun terlihat. Padahal di mata kita ada balok yang gede yang nggak kelihatan. Orang lebih suka ngoreksi orang lain daripada ngoreksi hatinya sendiri. Kalau kita sudah memiliki sikap hati seperti itu, kita akan menjadi orang yang keras hati. Beberapa hari yang lalu kita pernah belajar itu. Saya pernah khotbahin, tapi dengan ayat yang berbeda. Hari ini kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan gampang menghakimi orang lain. Jangan gampang mencap orang lain itu sesat. Seringkali ini banyak orang Kristen di akhir zaman ini gampang menuduh orang lain itu sesat, tanpa ngerti dia hidupnya sama Tuhan seperti apa, tanpa ngerti kehidupannya bersama Tuhan seperti apa, tanpa ngerti itu orang bayar harganya seperti apa di hadapan Tuhan. Cepat ngomong langsung sesat. Biarin saja. Kalau itu hamba Tuhan salah, nanti diurusin Tuhan kok. Dia kan hamba Tuhan. Kita jangan ikut campur sampai yang nggak benar gitu. Ujungnya kita akan menjadi orang yang tinggi hati dan sombong karena kita merasa paling benar dan kita berhak menghakimi orang lain dan menuduh orang lain. Kita mesti belajar memiliki kerendahan hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan, tapi orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Perhatikan ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wah, ini melakukan kegiatan rohani yang hebat. Aku ini puasa. Dia kan berdosa. Aku ini jadi manusia rohani. Aku udah khotbah, aku udah pelayanan. Kan kamu enggak. Kalau sudah memiliki sikap hati yang seperti itu, jahat. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku, dibayar perpuluhan. Suka puasa, suka berdoa, rajin bayar persepuluhan. Perhatikan ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Datang kepada Tuhan jangan meninggikan diri. Kita datang sama Tuhan, kita tahu diri siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Dulu saya ini orang yang berdosa, ya, bikin kejahatan, melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, hari ini Tuhan panggil saya, Tuhan kuduskan saya, Tuhan sucikan saya, Tuhan urapin saya. Itu bukan karena kekuatan dan kegagahan saya sampai hari ini dipakai Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Makanya kita sadar diri. Kalau datang kepada Tuhan, kita tahu dari mana kita berasal, sehingga kita tetap memiliki sikap hati yang benar. Memiliki kerendahan hati, nggak mau meninggikan diri. Kita tidak punya hak apa-apa untuk menyombongkan diri, membanggakan diri. Tapi orang lupa, karena sudah berhasil, karena sudah sukses, karena sudah pelayanan, karena sudah berkhotbah, karena sudah memiliki semuanya, jabatan, posisi atau apapun. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Dia bisa tepuk dada dan membanggakan diri. Nih loh, lihat aku, diriku, pencapaianku. Lihat semua yang aku kerjakan dan lakukan. Pingin penghormatan dan penghargaan dari manusia. Sehingga dia meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kita meski tahu, tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Kita butuh Tuhan. Belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Karena kita tidak bisa jalan tanpa kekuatan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa petunjuk Tuhan. Kita nggak bisa mampu tanpa pimpinan Tuhan untuk memampukan kita untuk berjalan mencapai destinasi yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Tapi kebanyakan hari ini, banyak orang jalan maunya sendiri, bertindak seenak perutnya sendiri, ngomong sesuka hatinya, melakukan segala sesuatu yang penting fokusnya pada dirinya. Padahal kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa.
Kalau sampai hari ini kita diberkati, diurapi, dipromosi, ditinggikan, ngalami apapun juga lah, itu karena kemurahan Tuhan. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Raja segala raja. Kita akan lihat di Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Perhatikan baik-baik. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Apapun itu, sampai hari ini yang kita miliki, posisi yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, harta, semuanya, nama baik, semuanya yang ada dalam diri kita itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Harusnya kita ngerti dan sadar diri. Kalau kita ngerti ayat ini saja, kita akan menjadi orang yang sangat tahu diri. Orang yang tahu diri itu tahu menempatkan dirinya dengan tepat dimanapun juga. Ketika dia ngomong, dia bisa ngomong dengan tepat. Dia berhadapan dengan orang dengan tepat. Tapi kalau kita ini merasa paling benar, paling suci, paling hebat, paling kudus, paling ngerti firman, paling segala-galanya, kita akan menjadi orang yang ngawur sekali loh. Orang-orang model kayak begini biasanya ya suka sekali berantem dengan yang lain. Suka berdebat. Karena kalau dia menang berdebat, merasa paling berkenan di hadapan Tuhan. Padahal tambah sombong, tambah angkuh, tambah keras kepala, tambah keras hati. Bagaimana mungkin orang model kayak begini dapatin berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan. Ayat yang ke-13, Lukas pasal yang ke-18. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini." Tiap hari kita datang sama Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Tuhan pimpin setiap langkahku. Jangan sampai salah aku berkata-kata. Tuhan, sepanjang hari ini aku mau datang kepadamu Tuhan. Makanya kita perlu berdoa kan. Sebelum engkau turun dari tempat tidurmu, sembah Tuhan dahulu. Doa. Kalau udah dipenuhi Roh Kudus dan tanda-tanda berbahasa lidah, engkau bisa nyembah pakai bahasa lidahmu. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Dan minta kemampuan dan kekuatan kepada Tuhan. Untuk sepanjang hari kita melakukan aktivitas yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, tanpa Kau pimpin, aku akan menjadi tersesat. Tanpa Engkau jagai, aku menjadi bulan-bulanannya setan. Tanpa perlindunganmu akan menjadi orang yang paling celaka di muka bumi ini. Tanpa hikmat dan pengertianmu aku menjadi orang yang bodoh. Tuhan, berikan kemampuan setiap hari aku berjalan dalam ketetapanmu, supaya hidupku semakin Kau dapati menyenangkan hatimu. Setiap hari kita perlu datang sama Tuhan. Tuhan, ini aku. Aku bukan siapa-siapa. Aku butuh Engkau. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Sertain aku. Jadikan aku mengerti semua jalan-jalan-Mu, terang melihat petunjuk-Mu. Setiap hari kita perlu datang sama Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Apalagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, yang hidupnya sedang struggle. Perlu lebih banyak datang dalam hadirat Tuhan. Berendam dalam hadirat-Nya. Kalau perlu berjam-jam. Minta petunjuk Tuhan. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Alami hadirat-Nya dalam penyembahan dan doamu. Datang terus sama Tuhan. Tiap hari kita butuh Tuhan. Kalau kita merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu, sebenarnya engkau sudah ditipu oleh setan, dijerumuskan. Tinggal menunggu waktu, engkau akan jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, karena dia sadar diri menjadi orang yang bukan siapa-siapa dan butuh kasih karunia Tuhan, butuh pengampunan Tuhan, butuh kekuatan Tuhan. Si pemungut cukai ini, Tuhan katakan,
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang yang merasa dirinya paling hebat, paling benar tadi, malah dianggap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, kita akan lihat di Matius 23 ayat yang ke-12. Ini juga ngomong yang sama. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ada orang-orang yang keras hati, yang merasa benar, yang merasa hebat, merasa pinter, merasa paling benar. Dan biasanya orang-orang begini ini kata-kata itu nyakitin. Gampang menghakimi sekali. Karena merasa dia di atas rata-rata. Sebenarnya engkau sedang meninggikan diri dan tunggu waktu Tuhan saja. Engkau akan direndahkan serendah-rendahnya. Makanya kita perlu merendahkan diri serendah-rendahnya. Sampai orang tidak bisa merendahkan lagi. Karena posisi kita paling rendah. Dan Tuhan dapatin hati kita memiliki seperti itu. Tuhan akan promosi dan tinggikan. Bapak Ibu, belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini kan urusannya dengan hati kita. Semua yang di dalam hati ini, yang di dalam diri kita ini, yang tahu adalah Roh Kudus dengan kita. Tetapi kalau ada pelanggaran atau dosa orang lain yang kelihatan menyolok, kita mudah menghakimi. Tanpa kita mau belajar melihat, oh ternyata aku juga punya kelemahan loh. Hanya kelemahanku ini nggak diekspos saja, nggak terlihat saja. Tuhan artinya masih mengasihani kita. Tuhan masih memberi kesempatan kita. Tuhan masih memproteksi kita. Bapak Ibu, kalau hari ini kita punya dosa pelanggaran yang nggak jauh beda dengan apa yang orang lain lakukan, hanya bedanya orang lain melakukan dosa di tempat umum dan terbuka dan menjadi konsumsi publik sehingga kita bisa hakimi, kita bisa tuduh, kita bisa rendahkan dan lain sebagainya. Padahal kita juga punya dosa dan kelemahan yang sama, hanya saja tersembunyi. Yang tahu Tuhan dengan hati kita sendiri. Harusnya kita sadar diri, bukan menjadi orang yang gampang menghakimi, menuduh, membeda-bedakan, oh kamu orang berdosa, aku orang benar. Kalau udah seperti itu, hidup kita sebenarnya jauh dari kasih karunia Tuhan. Hidup kita sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus belajar bahwa hidup kita hari ini itu memang dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Di sisi lain, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang berdosa. Supaya orang yang masih hidup dalam dosa itu melihat kemuliaan yang memancar dari hidup kita dan mereka diubah Tuhan. Bapak Ibu, sampai hari ini, selama kita masih pakai tubuh daging ini, kita tuh punya kelemahan. Kelemahan setiap orang itu masing-masing berbeda. Saya punya kelemahan. Bapak Ibu punya kelemahan yang berbeda. Semua orang punya kelemahan yang berbeda. Kita pernah bikin pelanggaran. Semua orang pernah bikin pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan kita pun gak perlu menghakimi, menilai pelanggaran orang lain. Kita gembar-gemborkan. Supaya orang setuju dengan pendapat kita. Dan kita sendiri merasa paling hebat sendiri. Merasa yang tidak pernah melakukan dosa. Padahal dengan memiliki sikap hati seperti itu, sebenarnya kita sudah jatuh di dalam dosa. Belajar. Jangan ngomong, dosamu tuh lebih hebat, lebih gede daripada dosaku. Ini aku orang yang benar. Kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, kamu seperti orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan, memandang pemungut cukai itu orang yang terhina, orang yang rendah. Padahal engkau sendiri sebenarnya sama rendahnya dengan orang berdosa di hadapan. Jangan pernah ada dalam hatimu, aku hari ini nih orang yang kudus, suci, tak bercacat celah, dan dia berdosa. Memang kita itu sudah dikuduskan, disucikan. Tapi kamu gak perlu membandingkan dirimu dengan orang yang berdosa lainnya. Dan kamu coba meninggikan dirimu. Menganggap dirimu lebih hebat dari orang lain.
Tuhan lihat loh sikap hati seperti itu. Kalau kita memiliki sikap hati yang seperti itu, kita menjadi orang yang tinggi hati, orang yang susah ditegur, susah dinasihati, dan keras kepala, keras hati, merasa paling benar, gampang menuduh dan menilai orang semaumu sendiri. Memang kita dikuduskan, memang kita disucikan, memang kita sedang disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kita tidak punya hak membandingkan diri kita dengan orang berdosa dan tepuk dada menyombongkan diri. Aku tidak seperti dia ya Tuhan. Aku yang paling berkenan di hadapan-Mu. Sebenarnya kamu sudah menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Jangan pernah membandingkan, menilai dirimu paling benar di hadapan orang lain. Harus belajar memiliki kerendahan hati. Karena kasih karunia Tuhan saja. Tuhan memampukan kita bisa berdiri sampai hari ini, kuat, kokoh, teguh, tidak jatuh dalam dosa karena kekuatan Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan supaya kita menjadi berkat buat orang-orang berdosa. Bukan menghakimi orang-orang berdosa. Kita ada orang berdosa, kita hakimi terus-terusan, itu orangnya bisa kepahitan. Kita harus pakai hikmat Tuhan. Belajar memiliki kerendahan hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa, mulai hari ini engkau memiliki sikap hati yang berbeda. Ketika engkau melihat orang berdosa, kamu gak hakimi. Kamu malah doakan, minta belas kasihan Tuhan, supaya orang-orang berdosa itu dijamah Tuhan. Ketika engkau melihat kelemahan pasanganmu, bikin dosa dan pelanggaran, kamu gak cepat ngomong dan hakimi. Tapi kamu rangkul dia, peluk dia, beri kemampuan, beri semangat, beri kekuatan. Terus bangkitin semangatnya supaya melangkah dengan benar di hadapan Tuhan. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar, ketika ada orang yang melakukan pelanggaran di depan mata kita gak buru-buru hakimi, tuduh, caci maki dan lain sebagainya. Justru kita bawa orang itu di dalam doa. Biar Tuhan mampukan dia hidup dalam kebenaran. Hari ini mungkin masih banyak beberapa orang yang suka mendengarkan firman yang saya sampaikan ini. Dan engkau ketika melihat pasanganmu bikin dosa dan pelanggaran, kamu cepat bereaksi, kamu rendahkan, kamu maki, kamu tuduh, kamu caci. Hari ini sadar dan bertobat. Justru minta belas kasihan Tuhan. Buat pasanganmu yang masih hidup dalam dosa, pelanggaran, bikin kesalahan. Minta orang yang melakukan dosa dan pelanggaran itu dijamah Tuhan, diubah Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, yang bisa mengubah hidup kita, diri kita, adalah komitmen kita dengan Tuhan. Yang bisa mengubah orang lain adalah Tuhan, bukan kita. Tapi banyak orang berusaha merubah orang lain dan merubah pasangannya dengan kekuatannya sendiri. Malah kecewa, malah babak belur. Makanya kalau ada orang sedang berdosa dan melakukan kejahatan, jangan buru-buru dihakimi, didoakan, minta belas kasihan Tuhan, biar diurusin Tuhan. Kita jaga hati kita bukan menjadi penggosip, bukan menjadi orang yang suka menuduh, memfitnah, mencaci, merendahkan. Kalau kita melihat orang lain berdosa dan kita mencaci, menuduh, memfitnah, memaki, merendahkan, dan lain sebagainya, sebenarnya kita tidak jauh beda dengan orang yang berdosa itu. Karena kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Hari ini saya berdoa benar-benar setiap hari hidupmu semakin diubahkan. Semakin memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Semakin diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Jadi semua sikap, tindakan, perbuatanmu semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami. Nempel dalam hidup sampai hidup kami sama seperti Engkau. Firman yang kami dengar hari ini bisa menjadi praktek hidup kami. Terus Tuhan, terus bentuk hati kami. Proses terus menjadi serupa segambar dengan Engkau. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Tuhan, bentuk mereka, proses mereka, urusin hidup mereka, pulihkan mereka, bikin breakthrough dan terobosan.
Tuhan jamah dan ubahkan hidupnya, bahwa setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba sampaikan, semakin hari semakin diberkatin Tuhan, semakin diubahkan Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Berkati bisnis pekerjaan usahanya. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, dijauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Hamba-Mu berdoa, berkat ini turun atas setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Hamba-Mu berdoa, Bapak Ibu, kalau engkau sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang menaruh tangannya di bagian yang sakit. Hamba lepaskan urapan dari tempat mati oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku doakan dan katakan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa, kembalikan segala pujian, hormat, syukur buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. And God bless you. My hand in surrender to your name most high. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Tuhan dipenuhi. Kami
Raja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu dan mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura laba tepene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikere bete pepe kiene mende beki nomo ko sande konomo. Inne mende bebe piana mabahana masya. Irala baka harabasha nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekonara lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mondo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere bebe shendo kono moto karala bata baka. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umat. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar pengen kenal Tuhan lebih dari apapun juga.
Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu.
mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh, kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.